belajar? Apa kabar anak-anak hebat? Bu Eni yakin anak-anak Bu Eni akan selalu semangat dalam belajar. Nah, pada hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Insya Allah akhir minggu ini kita akan melaksanakan PH untuk subtema 3. Oke Bu Dewi? Oke, terima kasih Bu Eni. Hai anak-anak, selamat pagi. Sudah siap untuk belajar? Oke nak, nah kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini di PB 5. Oke sayang? Nah, sebelum anak-anak mulai pembelajaran, siapkan dulu bukunya. Oke nak, buku tema diriku. Sudah siap nak? Kalau sudah, buka PB 5-nya pada halaman 106. Sudah siap semuanya? Oke, nah di pembelajaran 5, halaman 106 sampai halaman 108, anak-anak berlatih sendiri anak ya. Nah, sekarang Ibu Dewi akan lanjut ke halaman 109. Oke nak? Coba dibuka buku halaman 109-nya. Udah? Di sana ada beberapa banyak kumpulan benda. Nah, anak-anak diminta untuk menghitung bendanya. Nah, kalau bendanya ada 2, tulis bilangan 2-nya. Lalu tulis nama bilangannya. Oke nak? Sudah? Kalau sudah, nanti anak-anak lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya, anak-anak disuruh untuk menebalkan angka 1 sampai 10. Oke nak? Tebalkan dengan pensilnya. Nah, kalau sudah anak-anak mengenal angka 1 sampai 10, nanti anak-anak akan Ibu bimbing mengenal bilangan sebelum dan sesudah. Oke nak? Bilangan sebelum dan sesudah. Nah, kuncinya kalau bilangan sebelum berarti anak-anak membilang mundur. Kalau sesudah berarti anak-anak maju, membilang maju. Contoh ada di halaman 110. Nah, ini tulislah bilangan sebelum bilangan berikut. Nah, berarti sebelum berarti mundur ya Bu. Ya, mundur kita. Ya, Contohnya Ibu tulis di papan tulis. Nah, Ibu akan tulis bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ibu kenalkan 1 sampai 5 aja dulu ya. Kalau bilangan sebelum bilangan 2, angka 2, berarti kita mundur. Berarti dia bilangan 1. Bilangan setelah bilangan 2 berarti kita maju 1. Jadi ya, berapa bilangannya? 3. Oke? Nah, kalau begitu kita coba lihat latihan di halaman 110. Nah, ada kotak-kotak 08. Nah, berarti kita sebelum 8. Ayo, sebelum 8. Tulis ya. Sini. 6, 7, 8. Nah, sebelum 8 berarti kita mundur 1. Nah, berarti angka 7. Tulis di kotak angka 7. Itu contohnya ya nak ya. Nah, yang berikutnya kotak 04. Berarti 4 ini tanya. Sebelum angka 4 berarti angka 3. Mundur kita 3 ya nak ya. Sudah bisa nak? Nah, kita lanjutkan. Tulislah bilangan di antara bilangan berikut. Di antara katanya. Berarti kita tinggal lanjutin aja hitungannya nak. Di antara. Nah, contoh ini jari Ibu Dewi. Ada telunjuk, ada jari tengah, dan ada jari manis. Nah, antara jari telunjuk dan jari manis ada jari apa? Nah, ini yang menggerak-gerak nih. Jari tengah. Nah, begitu juga dengan bilangan. Misalnya di contoh di sini nih 6 titik 8. Nah, antara 6 dan 8 ini ada bilangan apa? Antara 6 dan 8 ada bilangan 7. Nah, berarti di sini 7. Oke nak? Bu Dewi yakin anak-anak bisa. Oke nak, kita lanjut di bawahnya. Tulislah bilangan sesudah bilangan berikut. Nah, sekarang sesudah lagi Bu Eni. Kalau sesudah berarti maju kita, sesudah maju. Contoh 4 titik. Nah, katanya nih 4 titik. Nah, lihat 4. Setelah 4 kita maju. Ya, setelah 4 maju kita. Dijawabnya 5. 5.
setelah 4, 5. Paham nak sayang? Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, silakan dikerjakan latihan 110 itu. Oke sayang, lanjut kita di halaman 111. Nah, di 111 ini anak-anak baca dulu, membilang kita nih Bu Iya, ini membilang. 1 sampai 10. Ya Bu ini kita membilang Bu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu membilang urut. Iya. Nah, jadi bilangan yang kita baca tadi itu sudah urut ya nak ya? Iya. Sudah urut. Nah, kalau anak-anak sudah tahu urutan 1 sampai 10, berarti anak-anak juga bisa nanti menyusun huruf yang diacak. Nah, di sini ada huruf di sini- diacak. Ini Nah, belum urut aja gini baru Nah, dulu. ya. Kita urut. Jadi dari 1 sampai 6. Nanti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kalau dari 2 sampai 7, anak gue ini mulai berhitung. 2, 3, 4, 5, 6, Ya. 7. Nah, anak gue ini bisa mengisi kotak-kotak ini. Jadi kita cuma berhitung aja. Nah, itu namanya kita mengurut dari yang terkecil. Bisa juga sebaliknya, kita mengurut dari yang terbesar. Kalau terbesar berarti anak gue ini itu hitung mundur namanya. Ya, mundur ya. Hitung mundur. Contoh, lihat di buku kita halaman 111. Dari 8 ke 3, berarti kita mundur nak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, seterusnya. Begitu. Nah, anak gue ini coba latih itu di buku halaman kita 111. Gue ini tunjukkan satu lagi dari 6 ke 1. Ayo kita sama-sama hitung mundur. Ya, 6. Terus apa lagi? 5. Ya, 4, 3, 2, 1. Oke, nah, bagus. berarti kita cek nak Bu ini, kita cek ya membilang maju kita dulu dari Ya. 1 sampai 10. Ayo Ya. sama-sama dengan anak-anak Ya, juga di kita. rumah. Nanti kita mundur ya Bu ini Ya, ya. Nah, oke. sekarang kita maju dulu Bu Ya, ini. maju dulu. Dari 1 ya Bu. Ya. Bu Dewi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dari yang kecil. Ya. Atau hitung maju. Maju. Nah, sekarang kita mundur Bu ini. Iya. Oke, berarti mundur dari besar ke Kecil. kecil. Oke Bu ini. Mulai ya dari 10 ya Bu ini ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu yang mundur ya Bu ini ya, dari besar ke kecil. Oke nak, lanjut. Mudah-mudahan anak gue ini bisa memahami ya. Nah, itu juga kita bisa lihat di halaman 112. Halaman berapa nak? Halaman 112. Nah, di halaman 112 ini anak-anak gue ini ayo berlatih. Kita lihat langkah pertama, kita isi dulu kotak-kotak yang titik-titik, yang isi titik-titik. Berarti tadi kita sudah berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, yang kedua, di sini perintahnya adalah tulis secara berurutan dari yang terkecil. Maka ada di dalam lingkaran berwarna hijau ini angka-angka berwarna putih. Nah, karena dari yang terkecil berarti anak Bu ini hitung dari angka yang paling kecil. Cari yang mana yang kecil. Nah, berarti 1. Habis 1 apa lagi? 3, 5, Iya. 6, 8. Nah, begitu seterusnya. Nah, yang kedua adalah tulislah bilangan dari yang terbesar. Berarti hitung mundur tadi. 10 kita isi ya. 9, 8, 7 dan seterusnya. Kemudian langkah kedua, nah Bu ini juga lihat di dalam kotak lingkaran berwarna hijau ini angkanya yang mana kita pilih? Yang besar atau yang kecil? yang besar. Nah, yang besar berarti 8, 6, 5, 3, 2. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai cara mengurut bilangan. Nah, sekarang mana lagi Bu Dewi? Nah, tadi anak sudah belajar tentang mengurutkan bilangan ya Bu ini ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, bagi anak Ibu Dewi yang belum selesai latihannya, nanti diselesaikan setelah menonton video pembelajaran ini ya. Sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 juga kita sudah belajar juga di pembelajaran sebelumnya.
tentang cara merawat tubuh. Nah, bagaimana saja contoh merawat tubuh yang dilakukan sehari-hari itu? Pertama adalah mandi, menggosok gigi, menyisir rambut, memotong kuku, dan mencuci tangan dan kaki. Nah, itu harus anak-anak lakukan setiap harinya. Nah, apa buktinya anak-anak melakukan setiap harinya? Nah, sekarang coba anak lihat di halaman 114. Nah, Ibu Dewi akan membuktikan bahwa apakah anak melakukannya setiap hari. Nah, ini akan dipantau selama 1 minggu, hari-hari Minggu sampai Sabtu. Contohnya hari Minggu kegiatan yang harus anak-anak lakukan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, contohnya mandi 2 kali sehari. Apakah anak lakukan setiap hari? Nah, kalau anak lakukan, checklist dilakukan. Tapi kalau tidak pernah dilakukan, berarti checklist tidak dilakukan. Nah, keramas rambut, menggosok gigi 2 kali sehari, memotong kuku. Nah, kalau dia dilakukan, checklist dilakukan. Kalau tidak dilakukan, checklist tidak dilakukan. Nah, ini akan Ibu lihat besok ya, dikumpulkan ini ya ke sekolah ya. Nah, ini 114. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya Bu Weni. Iya. Pada halaman ini, anak-anak Bu Weni ayo mendengarkan. Nah, dengarkan yang Bu Weni bacakan ya. Merawat tubuh sebelum tidur. Cucilah tangan dan kaki sebelum tidur dengan mencuci kaki dan tangan. Semua kotoran bersih tercuci. Jangan biarkan kotoran ikut terbawa ke tempat tidur. Kotoran dapat masuk melalui hidung tanpa disadari. Jangan lupa menggosok gigi sebelum tidur. Sisa-sisa makanan membuat gigi mudah rusak. Ya. Bila gigi rusak dan berlubang, sakitnya tidak tertahan. Waduh, terbayang sama Bu Dewi, Bu Weni sakitnya karena Bu Dewi pernah sakit gigi dulu Bu Weni. Aduh, jangan sampai anak kita sakit gigi ya Bu Weni ya. Iya. Sekarang kita lanjutkan, ayo jawab. Nah, jawablah sesuai dengan kebiasaan. Nomor 1, apakah kamu mencuci tangan dan kaki sebelum tidur? Pasti ya Bu Weni ya. Yang kedua, apakah kamu memakai sabun saat mencuci tangan dan kaki? Ya. Tiga, apakah kamu juga menggosok gigi sebelum tidur? Yang keempat, apa yang kamu lakukan jika kuku tanganmu sudah panjang? Tentu kita potong Bu Weni. Ya. Yang kelima, alat apa yang kamu gunakan untuk merapikan rambut? Nah, oke lanjut Bu Dewi. Ya, kita lanjut ya. Nah, jadi anak-anak sudah tahu cara merawat tubuh. Nah, sekarang kita akan tahu juga cara kita menggosok gigi. Nah, caranya anak-anak harus ceritakan nanti dan peragakan di depan kelas. Nah, karena nggak bisa di depan kelas, anak-anak boleh peragakan di rumah saja dengan papa dan mamanya. Nah, untuk membantu anak-anak menceritakannya, beri nomor gambar berikut ini dengan cara memperhatikan gambarnya. Ya, ini kan ya gambarnya. Ya. Gambar ini. Oke, Nak. Nah, kita kasih nomor dulu biar cerita kita nanti tidak rancu atau biar bisa dia berurutan cerita kita. Nah sekarang yang perhatikan ya. Pertama, anak-anak perhatikan gambarnya ya. Nanti kasih nomor ya. Nomor pertama, ambillah sikat gigi, beri odol. Nah, yang mana tuh? Gambar yang ke nomor berapa? Ke nomor 3. Nomor 1. Nah, sekarang Di gambar yang ini ya. Yang ini ya. Nomor 1. Ya. Lalu ambil air pakai gayung, air bersih pakai gayung, kumur-kumur, buang. Yang nomor berapa itu Nak? Nomor 2. Gambarnya nomor 2 juga. Kemudian gosok gigi sampai bersih, semua sisi tersikat dengan bersih. Itu adalah gambar nomor 1. Nah, kemudian setelah terasa bersih, lalu ambillah air dan kumur-kumur, lalu dibuang airnya. Yang nomor berapa gambarnya Nak? Gambar nomor 4. Nah, setelah anak-anak sudah tahu urutannya, anak-anak baru bisa menceritakan ke mama papanya urutan cara menggosok gigi yang benar. Oke Nak? Ibu yakin anak-anak bisa. Nah, sekarang kita ayo berlatih. Di sini anak-anak sudah mempelajari juga di pembelajaran 5 cara mengurutkan bilangan dari kecil ke besar dan dari besar ke kecil. Ingat, kecil ke besar berarti kita maju, besar ke kecil berarti kita mundur. Anak-anak sudah belajar juga membilang mundur 1 sampai 10,
dan 10 sampai 1 itu mundur dan maju 1 sampai 10. Oke nak? Nah lanjut ke latihan berikutnya di halaman 117. Nah, Bu Weni? pada halaman 117 ini anak Bu Weni hanya menebalkan lalu tulislah ya. Nah, jadi anak Bu Weni tebalkan dulu tulisannya, kemudian coba tiru tulisan ini. Ini adalah untuk ayo berlatih. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bu Weni dapat memahaminya ya dan bisa mengikuti PH kita pada akhir minggu ini dengan baik. Iya. Nah, terima kasih kepada Mama dan Papa yang sudah membimbing anak-anak kita untuk belajar di rumah. Nah, sekian saja Dari kami. ya, dari Bu Weni dan Bu Dewi. Sampai ketemu kita di kesempatan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye. Nak.